Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 25 Juli 2022, tepatnya di hari Senin, di akhir minggu ke 4 ya, atau kita bisa bilang ya akhir bulan Juli. Dan sebelum itu saya mau info bahwasanya malam ini di tanggal 22 Juli, bagi teman-teman yang ready, kita akan diundang gitu ya oleh salah satu kayak teman-teman dari mahasiswa deh ya, komunitas gitu KSPMJB UPR ya. Jam 7 kita akan bahas market juga di sana. Mungkin akan lebih luas ya, karena mungkin di situ saya akan memberikan rekomendasi-rekomendasi sudut pandang terkait mungkin sektor-sektor apa yang menarik dan lain sebagainya ya. Dan jangan lupa di follow, karena pengumuman tentang bot gratis yang teman-teman bisa akses di aplikasi itu akan saya publish juga di Instagram. Jadi silakan bagi yang mau. Oke, lalu nextnya ialah kita akan membahas dulu sedikit tentang apa namanya, coba ya, waiting ya. Nah, jadi kita akan sedikit membahas tentang kita punya open registrasi membership untuk teman-teman VVIP Silent Invest. Jadi kita selalu ada dua, Silent Trader dan Silent Invest. Bedanya Silent Invest itu hanya open 3 bulan sekali. Jadi buat yang nggak mau ketinggalan, ya saya rasa sekarang waktunya, karena 3 bulan sekali ya. Dan harga per joinnya juga langsung 3 bulan hanya 275.000. Jadi teman-teman akan mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti berikut. Nah, channelnya untuk membaca ini, waiting list, segala informasi akan saya publish di sini. Ya, rekomendasi saham invest, transparansi. Jadi kita ada portofolio yang Anda bisa cek cashnya ada berapa, belinya di harga berapa. Kalau saya jual, saya beli, saya announce. Ada grup diskusi, ada live meeting untuk membahas setiap tahun. Tiap minggu, tiap minggu di hari Kamis malam kita ada obrolan dengan para tim. Jadi ya ini akan mendukung banget teman-teman yang mau coba diversifikasi di mana market masih nggak kurang baik ya. Historinya kita udah berhasil untuk TP atau taking atau emiten kita berhasil capai 3 bagger. 2 diantara kita realize TP, 1 diantaranya tidak semua orang yang realize TP, dan kebetulan dia masih jadi plan kita, maksudnya emitennya ya. Ada 1 emiten yang kita lepas dulu karena ada faktor X yang terjadi di emiten. Jadi secara historis overall masih oke banget. Ya, jadi buat yang mau silakan, karena kita akan close regis tanggal 31 Juli. Oke, lalu kita akan bahas juga mungkin kita punya trade dan kali ya. Kita punya trade dan ya selama beberapa hari terakhir, 2 hari 3 hari terakhir. Pertama ada MLPL. Ya, ini rekom kita di hari Kamis ya, didukung dengan market yang happy. Jadi MLPL berhasil TP ya kemarin. Ya, jadi rekom langsung TP, rekom sesi 1, TP sesi 2, ESA jajan sore tanggal 19 buat tanggal 20. Ya, dan kalau Anda lihat ESA lanjut ke TP 3. Ya, tembus TP 2. Oke, lalu berikutnya ini sektor perkapalan, saya rekom di tanggal 18 di awal pekan gitu ya, saya bilang boleh lihat tikit-tikit ya area beli. Oke, ya beli tanggal 18 itu Nelly waktu di sini. Ya, waktu di sini kita spek buy. Seperti yang saya bilang ya, ada yang buyback, kita buyback ulang, dikasih lagi area beli, lalu capai target lagi di tanggal 20-nya di sini. Ya, dan 3. Ya sebenarnya ada beberapa emiten lagi sih, cuman ya ini ya 3 yang current yang berhasil hit TP. Oke, jadi buat yang mau download mobile apps dipersilakan, karena seperti saya bilang free-nya akan kita kasih bagi teman-teman yang sudah free sign up. Ingat ya, free ya. Hanya teman-teman cukup registrasi, kasih ya ulasan bintang 5, dan mungkin persyaratan-persyaratan lainnya teman-teman sudah bisa dapat akses. Sama ya, reminder untuk VVIP Silent Invest, VVIP Silent Trader kita masih pakai promo. Jadi 150.000 per bulan. Ya, Anda mau trader boleh, mau invest juga boleh. Oke, lalu nextnya ialah kita akan langsung membahas tentang bukan trade dan ya, sorry, kita akan membahas tentang market kita di hari ini. Ya, sebenarnya saya akan banyak bahas juga di live Instagram, dan mungkin saya nanti akan minta recordingnya
ya, atau rekamannya nanti saya publish di Instagram kali ya. Jadi Anda mau tonton juga boleh. Singkat cerita, market masih berada dalam fase ya pendeknya sih masih downtrend ya. Kalau kita bicara garis besar, kembali ke jalur uptrendnya untuk market. Dan ya seperti yang kita perhatikan ya teman-teman ya, seperti yang kita perhatikan market atau IHSG kita dalam beberapa hari terakhir mengalami penguatan. Ada katalisnya, salah satunya ialah suku bunga. Ini kan banyak sekali yang nanya, Om, suku bunga ini ngaruhnya apa? Dan suku bunga ya, Anda harus tahu ya bahwa suku bunga itu kan kebijakan moneter. Ya, kebijakan moneter yang mana kebijakan moneter itu terbagi menjadi beberapa poin lah ya. Kebijakan moneter terbagi menjadi beberapa poin, beberapa jenis, yaitu moneter ekspansif dan moneter kontraktif. Jadi ya dengan meningkatkan suku bunga ketika terjadi inflasi tentu akan membuat gitu ya, atau menekan laju inflasi yang berlebihan, karena inflasi kita kan 4,3%. Tapi ternyata suku bunganya masih ditahan, sehingga apa dampaknya untuk pasar modal gitu ya. Dampaknya untuk pasar modal tentu capital outflow ya, orang nggak jadi keluar dari pasar modal, nggak jadi move ke bank ya, ke simpanan bank karena bunganya lebih besar. Mereka nggak jadi. Itu teori ekonominya seperti itu. Jadi ini bisa dibilang semacam katalis yang ya bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu pendek. Lalu market juga sebenarnya masih berada dalam mencoba rebound gitu ya. Market kita mencoba mencoba mengalami technical rebound ya. Bagus, karena apa? Karena market kita berhasil tembus gitu ya. Market kita berhasil tembus di 6.750 walaupun ada gap. Ya ini sebenarnya agak ganjel, jadi ya harus calm down, harus hati-hati, jangan FOMO karena ini gapnya lumayan gede ya. Jadi most likely kemungkinan dia akan tutup entah kapan, tapi kemungkinan nggak butuh waktu lama untuk tutup gap ini. Jadi ya kita harus hati-hati. Lalu secara teknikal sih intinya dia bagus ya, dia berhasil breakout, dan kalau stabil di atas angka resist yang sudah kita berikan ada potensial dia akan lanjut. Cuman ya ada beberapa poin kalau kita perhatikan garis-garis ini trendline down trendline majornya, yang mana market kita masih kepentok ya. Jadi kalau dari kemarin kita perhatikan, setiap dia sentuh batas-batas ini ya, maka kalau kita perhatikan koreksinya dalam ya, atau setidaknya kepentok lah ya. 1, 2, 3. Nah ini dia 4. Apakah bisa tembus? Kalau tembus saya rasa akan mengkonfirmasi market continuation ya. Tapi kalau tidak, kita harus pair, minimal dia harus tutup gap dulu ya, ibaratnya bayar utang dulu buat lanjut lagi ya. Itu skenario yang paling win-win solution gitu. Atau kalau seperti yang kita bilang, dia kan bentuk penan besar ya sebenarnya ya. Jadi market kita kan bentuk semacam penan besar ya, bisa aja dia akan correction ke bawah ya, habis itu dia buat penan ya, dia buat penan sideways. Tentu ini bisa makan waktu cukup lama ya. Ini bisa makan waktu berhari-hari gitu ya, minggu-minggu ya. Mungkin bulan Agustus September baru nanti tembus ya, lanjut window dressing dan sebagainya. Jadi sebenarnya outlooknya saya masih optimis ya. Outlooknya sebenarnya saya masih optimis, cuman ya jangka pendek kita harus sedikit berhati-hati. Itu aja sih ya, itu aja lah. Oke, lalu kita akan bahas requestan. Saya bahasnya langsung dari handphone, jadi nggak tampil di sini. Pertama, Sen, pola folding wedge. Oke. Anda harus ketahui dulu bahwasanya falling wedge terjadi ketika suatu emiten sudah berada dalam kondisi yang uptrend. Jadi kalau dibilang falling wedge, ya sebenarnya secara teori mungkin benar ya. Jadi falling wedge itu kan mengerucut ya. Jadi perlahan ke bawah, tapi ke bawahnya itu mengerucut. Ya itu dinamakan wedge, falling, jatuh. Ya ini kan namanya falling. Ya secara harfiah untuk patternnya sih nggak salah. Cuman penempatannya tuh falling wedge biasanya, contoh nih, dia udah naik ke 400, nah dia buat falling wedge. Ketika dijebol, continuation. Ya itu teorinya. Ya itu teori dasarnya. Oke, ya nggak salah ya. Cuman balik lagi kita masih melihat tren besar masih down untuk Sen itu sendiri. Dan ya kalau kita perhatikan moodnya bagus karena kondisi marketnya juga cukup mendukung.
Hari ini dia ada breakout dengan volume yang nggak gitu besar. Ya, dia ada breakout di 173 dan ya ini butuh konfirmasi sih karena volumenya belum apa ya, belum mantep ibaratnya. Ya untuk dia mau lanjut, ibaratnya powernya belum terlalu kelihatan. Dan ya let's see, asal dia bisa di atas 173 170 ya mungkin bagus. Ya nextnya AGI, position masih sideways. Cuman dia kayak membuat suatu cup di sini. Ya, probably sih. Ya, mungkin banget dan ya secara teknikal dia harus breakout di berapa? 12360. Jadi breakout 2360 akan lanjut untuk dia punya pattern. Overall masih oke. Ya overall dia masih oke, membentuk cupnya masih oke apabila di atas 2100. Jadi ya di atas 2100 dia punya cup harusnya masih akan lanjut ke arah atas. Nextnya IATA MNC Group belum ada katalis. BRMS ini juga cukup menarik ya, disclaimer on dulu. Jadi ada divergence di sini. Ya, ada divergence. Apa itu divergence? Anda silakan cari. Ya, buat teman-teman peserta kelas di STHC itu udah pasti tahu ya, dan divergence itu cukup akurat ya untuk swing pendek, untuk nangkap emiten-emiten yang berpotensi naik itu lumayan. Jadi ya ada divergence dan itu sinyal yang lumayan bagus. WIRG ini juga banyak dilirik orang ya, karena ya ini salah satu IPO superior. Jadi pasti kalau dia bergerak banyak yang ngerespon. Overall dia breakout di atas 600 dan ya moodnya tuh memang harus di atas 600. Ya, asal dia di atas 600 saya rasa dia akan coba komitmen untuk lanjut. Karena yang kita perhatikan kan setelah dia turun, tapi turunnya kan melandai ya. Oke, setelah di IPO turun saya rasa turunnya melandai dan akan ketemu titik di mana dia akan buat base yang panjang. Jadi saya rasa ini masih berproses sih. Ya misal aja dia buat double bottom dulu. Ya baru perlahan naik. Jadi saya rasa masih butuh beberapa hari atau beberapa candle ke depan lagi untuk mengkonfirm. Cuman perkara ya dia jebol 600, berarti 600 sebagai batas. Oke, lalu nextnya energi. Ya ini juga sama, energi bumi ya. Ini mungkin kalau saya bisa bilang bisa watchlist ya, Dewa. Ini adalah watchlist yang mungkin bisa diperhatikan. Bumi dengan rumornya, BRMS dengan ada rumornya juga ya. Energi juga, ini kan gas ya. Gas katalisnya ada. Jadi sebenarnya hari ini hari Jumat emiten Bakri sih oke banget. Especially untuk energi dia berhasil comeback di atas 250, 254 itu udah bagus banget. Ya, double bottom kecil ya. Memastikan dia tidak jadi membentuk head and shoulder itu udah bagus. Ya, ini kan harusnya head and shoulder. Tapi nyatanya pas di sini dia malah sebaliknya. Ya, jadi invalidation atau nggak valid head and shoulders kalau berhasil bertahan di atas 250. Oke, lalu RMKE ini sektor-sektor batu bara ya, saya udah spoil ya. Katalis emiten yang akan rilis di kuartal 2 laporan keuangan. Jadi ya emiten-emiten energi yang diuntungkan yang paling jelas ya batu bara. Jadi everything about batu bara kalau mau katalis ya boleh gitu ya. Boleh banget diperhatikan. Oke, termasuk RMKE. Ya lalu nextnya ialah SCMA. Jadi MTech Group juga udah kita recall ya beberapa morning briefing terakhir, dan kalau kita bahas SCMA sebenarnya belum terkonfirm. Ya bisa saya bilang dia belum benar-benar terkonfirmasi bahwa dia akan lanjut gitu ya. Dia belum benar-benar terkonfirmasi bahwa dia akan kembali ke jalur trennya. Karena kalau kita ngomong tren, ini asumsi ini low-nya ya. Ya, ini kan low. Ini dia buat high kecil. Ya minimal dia harus tembus dulu 250 ke atas. Let's say dia ke mana ya? Ke sini lah ya, ke 270. Habis itu dari 270 dia akan bottoming sekali lagi. Tidak lebih rendah dari sebelumnya. Ya maka ini baru ciri-ciri uptrend pendek. Itu pun baru uptrend pendek ya. Sorry. Itu pun baru uptrend pendek ya. Gitu. Ya ini mirip sekali dengan Unilever sebenarnya. Jadi Unilever. Nah kayak gini nih.
Ya, dia ada satu titik yang harus dia lampaui. Itu sebenarnya untuk konfirmasi aja. Tapi kalau kita nggak mau tunggu konfirmasi selama itu, ya kalau SCMA kan konfirmasi sebenarnya di 300 ya. Konfirmasi sebenarnya di sini. Nah, cuma kalau konfirmasi pendek di sini. Ya, kalau Anda mau spec buy, beli sekarang jual di 250 boleh. Karena feeling saya kalau nggak kuat dan marketnya ngambek, ya dia akan bottoming lagi. Cuman menurut saya juga harusnya bottomingnya udah selesai. Karena ingat ya, Piala Dunia, IPL ini akan jadi katalis. Ya, dan sebenarnya untuk perusahaan model SCMA di harga 200 ke bawah saya rasa udah murah banget gitu ya. Udah ya, meskipun sektornya bukan sektor yang growth ya, bisa dibilang sektor yang tenggelam ya, sektor media cukup stagnan pertumbuhannya, tapi dengan video dan ya dia salah satu pangsa memegang market share yang besar gitu ya, kalau bisa kita bilang ya bagi dua tuh sama MNC. Jadi menarik lah ya untuk SCMA. Cuman ya atur-atur harga karena posisi di resist itu aja. Oke, next itu ialah IATA. Masih IATA, coba ya. IATA apakah head and shoulder? Ya sebenarnya di sini. Kayaknya saya udah lama sih. Saya waktu itu udah bilang ya, ini head and shoulders patah ya. Ya ini kan jadi resist, yang mana dari kemarin si IATA nggak berhasil tembus ya, 175 180. Nah, sebenarnya kemarin saya udah dulu ya, kalau Anda perhatikan kan saya tarik trend line. Nah, saya bilang nih, dia jebol di sini udah kelar. Ya memang kan sempat rebound, tapi habis itu ya. Kalau inverted. Ya inverted sebenarnya ada sih, kecil ya. Kecil ya. Ya validasinya dia breakout 175. Nextnya NICL sektornya. Oh iya, jadi kayak Antam, Harum, ini implikasi dari technical rebound karena turunnya udah dalam. Ya kayak misalnya teman-teman batubara kemarin. Ya dalam 3 minggu terakhir kan seperti itu. Katalisnya jangka pendek. Ya dan kesempatan. Kayak contoh nih, Antam balik 1700. Nah, kesempatan. Bisa cicil buang dulu atau gimana. Ya dan saya harus lihat apakah dia stabil atau enggak. Nah, kalau ditanya ini CL, ya ini emiten chartnya lumayan udah mulai stabil. Ya. Bandara juga overall masih akum. Cuman validasi ya dia harus kembali breakout ya. Di sini kalau kita pakai resist terdekat ya di 93. Minimal dia harus jebol 93 kalau mau lanjut. Ya, tapi volumenya udah mulai ada pergerakan jadi kita bisa pantau. Nextnya AMRT, tekanan belinya udah mulai lemah ya, kayaknya ya bayarnya udah mulai melemah. Naiknya juga udah cukup lumayan tinggi ya, jadi bagi yang mau baru entry sih hati-hati ya, dan saya rasa 1780 akan jadi something yang penting untuk AMRT ya, 1760 1780, karena kalau ini jebol dia akan buat low baru ya, dia akan buat low baru yang di sini ya, maka dia akan buat lower low. Nah, ketika dia kelar dengan buat lower low, dia akan rebound, yaitu ciri-ciri udah mulai downtrend pendek. Jadi ya watch out, tapi kalau dia bisa bertahan di atas angka itu, saya rasa dia akan buat flag. Ini kan kayak lagi buat flag sebenarnya. Lagi semacam buat bullish flag, atau ya sebenarnya mau bilang witch. Ya lebih ke arah flag sih. Ya lebih ke arah flag, berhasil breakout flag ya continuation. Gitu. Nextnya laba. Ya laba-laba. Ini gorengan tapi layak pantau sih. Ya karena entah kenapa saya percaya ada story di ininya. Ya meskipun saya nggak tahu story apa ya. Untuk laba kemarin berhasil breakout MA 200 ya, setelah sekian lama, atau bisa kita bilang karena emiten ini baru IPO tahun lalu gitu ya. Jadi kita bisa bilang ini adalah pertama kali dia jebol MA 200 di sini. Ya, dan ini bisa dijadikan sebagai titik support di berapa? 157. Ya, 157, 156 ya boleh lah. Nah, kalau ini terus berhasil, ada gap kecil. Oh, enggak ada gap, kecil. 180 nih juga area penting. Ya, arahnya ke sana gitu ya. Jadi asal di atas angka itu saya rasa oke. Nah, bagi pecinta gorengan-gorengan yang tiba-tiba gerak ya mungkin laba bisa dipilih sih. Nah, yang penting tahu resikonya. Slice no comment ya. Bagi yang nggak kebiasa kayak hindari. Untuk ASHA ini emiten perkapalan IPO ya, karena perkapalan mungkin
strong. Cuman saya udah lihat bottoming kayak 300 angka sakral. Jadi terserah Anda mau buy asa, mau hold, mau trailing stop, pokoknya 300 sebagai batas. Ya kalau untuk target price opsional ya, karena untuk emiten-emiten yang baru IPO ya Anda bisa pasang target 5%, 10%, TP silahkan. Sisanya kawal trailing stop aja. Karena ini baru IPO, jadi let your profit run and pakai trailing stop. Oke, terakhir adalah SMGR. Ya, untuk SMGR belum terlihat ada sesuatu ya. Cuman memang dia posisi di support ya, 6.500 nih memang di support. Jadi ya kalau market mendukung, Anda kalau lihat nih sebenarnya kayak inverted besar ya sebenarnya ya. Jadi inverted besar kan kita dulu sempat swing SMGR, spekulasi hit resist dan prediksi kita kepentok. Nah, ada kemungkinan dia bottoming nih. Bottoming kalau marketnya mood bagus harusnya ke sini. Ya, targetnya 76. Ya, 76. Jadi kalau Anda yakin dengan SMGR mau swing up boleh. Tapi kalau marketnya kempes saya rasa SMGR juga akan bisa jebol. Gitu. Oke ya. Jadi kurang lebih itu aja sih saya rasa cukup. Thank you. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.